Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang analisis bahan pengawet dengan dosen pengampu Bapak Ruswanto MSI. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Noni Nurnaningsih, NIM 3118060 dari kelas 4B Farmasi. Pengertian bahan pengawet yaitu zat pengawet merupakan salah satu bentuk bahan tambahan makanan atau minuman untuk menghambat ataupun menghentikan aktivitas mikroorganisme sehingga makanan dan minuman tetap segar, bau, dan rasanya tidak berubah, serta tidak cepat rusak atau membusuk akibat terkena bakteri atau jamur. Menurut Beatles, zat pengawet merupakan zat kimia yang digunakan untuk mengawetkan makanan melalui mekanisme penghambatan mikroba berdasarkan kerja penghambatannya. Pengawet makanan digolongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu pengawet alami yang bisa diperoleh dari bahan makanan seperti bawang, bawang putih, gula, garam, dan asam. Yang selanjutnya yaitu ada golongan kedua yaitu pengawet sintesis. Pengawet ini merupakan hasil sintesis secara kimia. Bahan pengawet sintesis mempunyai sifat lebih stabil, lebih pekat, dan penggunaannya lebih sedikit. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan penggunaan bahan pengawet. Secara ideal, bahan pengawet akan menghambat atau membunuh mikroba yang penting dan kemudian memecah senyawa berbahaya menjadi tidak berbahaya dan tidak toksik. Bahan pengawet akan mempengaruhi dan menyeleksi jenis mikroba yang dapat hidup pada kondisi tersebut. Derajat penghambatan terhadap kerusakan bahan pangan oleh mikroba bervariasi dengan jenis bahan pengawet yang digunakan, dan besarnya penghambatan ditentukan oleh konsentrasi bahan pengawet yang digunakan. Penambahan bahan pengawet bertujuan untuk yang pertama yaitu menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan baik yang bersifat patogen maupun yang tidak patogen. Yang kedua yaitu memperpanjang umur simpan pangan. Yang ketiga yaitu tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau pangan yang diawetkan. Yang keempat, tidak untuk menyembunyikan keadaan pangan yang berkualitas rendah. Yang kelima, tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah satu atau yang tidak memenuhi persyaratan. Yang terakhir, yaitu tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan pangan. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis bahan pengawet ada dua. Yang pertama yaitu zat pengawet anorganik. Zat pengawet anorganik yang masih sering digunakan adalah sulfit, hidrogen peroksida, nitrat, dan nitrit. Sulfit digunakan dalam bentuk gas, SO2, garam, Na atau K-sulfit, bisulfit, dan metabisulfit. Bentuk efektifnya sebagai pengawet adalah asam sulfit yang tidak terdisosiasi dan terutama membentuk pH di bawah 3. Molekul sulfit lebih mudah menembus dinding sel mikroba, bereaksi dengan asetildehid membentuk senyawa yang tidak dapat difermentasi oleh enzim mikroba, mereduksi ikatan disulfida enzim, dan bereaksi dengan keton membentuk hidroksisulfionat yang dapat menghambat mekanisme pernapasan. Yang kedua yaitu ada zat pengawet organik. Zat pengawet organik lebih banyak dipakai daripada yang anorganik karena bahan ini lebih mudah dibuat. Bahan organik digunakan dalam bentuk asam maupun dalam bentuk garamnya. Zat kimia yang sering dipakai sebagai bahan pengawet ialah asam asorbat, asam propionat, asam benzoat, asam asetat, dan epoksoda. Yang selanjutnya yaitu ada analisis berbagai bahan pengawet. Yang pertama yaitu kromatografi lapis tipis. Merupakan salah satu analisis kualitatif dari suatu sampel yang ingin dideteksi dengan memisahkan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan, kepolaran,
Prinsip kerjanya yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari bentuk plat silika dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan. Larutan atau campuran larutan yang digunakan dinamakan eluen. Semakin dekat kepolaran antara sampel dengan eluen, maka akan semakin terbawa oleh fase gerak tersebut. Yang selanjutnya ada visualisasi. Proses berikutnya dari KLT adalah tahap visualisasi. Tahapan ini sangat penting karena diperlukan suatu keterampilan dalam memilih metode yang tepat karena harus disesuaikan dengan jenis sampel yang sedang diuji. Salah satu yang dipakai adalah penyemprotan dengan larutan ninhidrin. Ninhidrin dihidrosiinden dion adalah suatu larutan yang akan digunakan untuk mendeteksi adanya gugus amina. Apabila pada sampel tersebut terdapat gugus amina, maka ninhidrin akan bereaksi menjadi warna ungu. Yang selanjutnya yaitu nilai RF. Jarak antara jalannya pelarut bersifat relatif. Oleh karena itu, diperlukan suatu perhitungan tertentu untuk memastikan apa yang terbentuk memiliki jarak yang sama walaupun ukuran jarak platnya berbeda. Nilai perhitungan tersebut adalah nilai RF. Nilai RF ini digunakan sebagai nilai perbandingan relatif antar sampel. Nilai RF juga menyatakan derajat retensi suatu komponen dalam fase diam sehingga nilai RF sering juga disebut faktor retensi. Nilai RF dapat dihitung dengan rumus seperti berikut. RF sama dengan jarak yang ditempuh substansi atau jarak yang ditempuh oleh pelarut. Yang selanjutnya, contoh bahan pengawet alami. Bahan pengawet alami yang pertama yaitu ada garam. Garam merupakan pengawet alami yang dapat mengawetkan makanan dan memberikan rasa asin pada makanan. Makanan yang dapat diawetkan yaitu telur asin dan asinan. Yang kedua ada gula. Gula merupakan pengawet alami yang dapat mengawetkan makanan dan memberikan rasa manis pada makanan. Makanan yang diawetkan yaitu dodol, manisan, dan selai. Yang terakhir yaitu ada bawang putih. Bawang putih merupakan pengawet alami yang dapat mengawetkan makanan dari memberi aroma serta rasa yang khas pada makanan. Makanan yang dapat diawetkannya yaitu daging yang dibumbui dengan bawang putih. Yang selanjutnya ada contoh bahan pengawet buatan. Yang pertama yaitu ada natrium nitrit. Makanan yang dapat diawetkannya yaitu daging olahan. Yang selanjutnya ada natrium nitrit. Dan makanan yang dapat diawetkannya yaitu daging awetan, filet ikan, salmon asap. Yang selanjutnya ada asam benzoat. Yang makanan yang dapat diawetkannya yaitu margarin, cuka apel, minuman ringan, saus tomat, dan salad. Yang selanjutnya ada asam nitrat. Makanan yang dapat diawetkannya yaitu daging olahan. Yang selanjutnya ada asam propionat. Makanan yang dapat diawetkannya yaitu antara lain roti, cake, dan keju. Yang selanjutnya kalsium benzoat. Makanan yang dapat diawetkan kecap dan saus. Yang selanjutnya ada potasium bisulfit. Makanan yang dapat diawetkannya yaitu buah-buahan, sayur, dan sirup. Yang selanjutnya sulfur dioksida. Yang makanan yang dapat diawetkannya yaitu sari buah, buah kering. Dan yang terakhir ada natrium bisulfit. Makanan yang dapat diawetkannya yaitu potongan kentang goreng, udang beku. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.